Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Setianingsih. Saya CGP angkatan 7. Saya dari SD Negeri Rapah 2 Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menyampaikan webinar luring tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Pertimbangan
pembelajaran untuk membantu peserta didik menyadari potensi yang ada pada diri mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi itu dengan tetap fokus pada bakat dan kemampuan yang mereka miliki untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk penjelasan yang ketiga, mendukung pengembangan kognitif dan karakter peserta didik dalam rangka
diri manajer. Jadi guru itu dalam debat harus menggunakan posisi sebagai manajer. Guru berkata, jadi guru menyelesaikan masalah itu. Misalnya ada anak membuang sampah sembarangan, kita ingatkan. Contoh misalnya ini misalnya, oh ini kok buang sampah sembarangan, itu kayak dia terus kemudian diajak duduk. Oh ya, kok kamu buang sampah sembarangan, kenapa? Tanya. Itu saya malas jalan misalnya. Ini kan tempatnya. Kemudian guru ini bertanya, oh ya, menurut kamu buang sampah sembarangan itu baik apa tidak? Tidak. Tidak kenapa? Akan jadi kotor. Kemudian guru menambah lagi, kamu tahu tidak kalau membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan nilai kebajikan apa tidak? Tidak, Pak. Ada seperti itu. Nah, kamu ini tidak berperan baik. Ini Bapak Guru tidak seperti itu. Kemudian guru mengatakan, oh ya, terus caranya bagaimana? Gurunya bertanya soal itu. Caranya membuang sampah sembarangan. Jadi guru menuntut siswa. Nah, jadi guru terus mengatakan, mulai kapan akan berubah? Jadi ditanya seperti itu. Mulai sekarang Bapak Guru. Baik. Nah, seperti itu. Jadi sebagai guru kita tidak hanya sebagai pemantau saja, tetapi harus mengarahkan ke dalam penyelesaian agar siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Perilaku kontak negatif sebagai penghubung ini ternyata ada hasilnya. Biasanya siswa itu akan memberontak atau mendendam. Ini contoh misalnya saya sebagai guru misalnya, ini ada murid terlambat, kemudian saya maki-maki, saya suruh lari keluar kelas, itu murid itu akan merasa apa ya, dendam. Seperti itu, dia akan dendam sampai dewasa dia akan rusak. Jadi dampaknya ternyata tidak baik. Kemudian hasil dari pembuat rasa bersalah, biasanya murid itu akan menyembunyikan
Jadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dalam menstabilkan identitas, cara mengatakannya, kalimat-kalimat ini biasanya guru itu mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh misalnya contoh Anindya ini membuang sampah pada sembarangan. Jadi guru menegur, ini kok membuang sampah sembarangan? Guru tahu membuang sampah sembarangan itu tidak apa-apa. Tapi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Itu dikatakan posisi guru menggunakan menstabilkan identitas. Jadi guru melaksanakan seperti ini, menggunakan kata-kata seperti ini. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita menghendaki kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada validasi tindakan yang salah ini biasanya guru mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu lagi ya, kamu masih punya alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Kamu patut bangga pada diri ini. Contoh misalnya tadi saya kasih contoh Anindya itu membuang sampah sembarangan. Kemudian guru, oh ya ini membuang sampah sembarangan, dia tahu apa membuang sampah sembarangan itu tidak apa-apa. Manusia itu pasti pernah berbuat salah karena manusia bisa juga pernah berbuat salah. Itu dikatakan sebagai guru melaksanakan segitiga restitusi yang ke-1, yaitu sebagai menstabilkan. Kemudian yang kedua ini adalah memvalidasi tindakan. Terus guru mengatakan, tapi kamu lebih baik harus berbuat jangan seperti itu. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak ke dalam keyakinan kelas atau keluarga. Sampai di kampus saya bisa dihubungkan seperti itu. Apa nilai ilmu yang kita sepakati? Jadi setelah tadi hari itu buang sampah sembarangan, guru menegur, anak kok buang sampah sembarangan? Guru tahu itu salah sebagai manusia, itu pasti pernah buat salah sebagai posisi yang ke-1. Kemudian yang kedua, terus kita berbuat salah itu kita harus berubah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu kita menanyakan keyakinannya. Kamu ingat tidak keyakinan kelas dulu tentang apa? Ingat bu misalnya seperti itu. Ya itu tentang apa? Menjaga kebersihan. Jadi tadi kamu itu ketika buang sampah sembarangan itu berarti kamu tidak mematuhi keyakinan kelas. Mau tidak berubah. Jadi ini adalah dalam menyelesaikan menggunakan yang sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sebagai guru kita harus menyelesaikan itu sampai tahap ketiga, sampai menanyakan keyakinan, sampai anak itu berubah, tidak melaksanakan kesalahan lagi. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar ya dari paparan tadi. Saya mau bertanya, adakah yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu monggo silakan. Monggo silakan masuk ke depan atau ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Saya masuk ke depan. Oh ya, silakan di sana. Mengenai tentang pendidikan institusi ini, jika bagaimana jika anak tidak mengerjakan PR, padahal guru tidak boleh memberikan hukuman. Jawaban
nilai kakak akan berubah. Seperti itu. Setelah itu kita bimbing pelan-pelan dan kita arahkan. Menurut saya seperti itu. Bagaimana? Salah? Tidak? Sudah itu. Baik. Dan bertanya satu lagi, bertanya satu lagi, bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolahan, terutama untuk guru dan siswa. Baik. Tadi ini Bunga bertanya bagaimana cara menerapkan disiplin positif untuk murid dan guru di sekolah. Untuk menerapkan disiplin positif di sekolah itu kita bisa menerapkan dari hal-hal kecil, yaitu misalnya dari berangkat sekolahnya, anak didik tepat waktu, misalnya untuk pakaiannya juga dididik harus berpakaian rapi dan sopan sesuai jadwal, kemudian membawa buku dan juga sesuai jadwal, kemudian saat pembelajaran guru juga selalu memberi contoh teladan yang baik. Guru dalam mengajar juga dengan rasa kasih sayang, kemudian akan mencipta keharmonisan, kemudian akan mencipta kedisiplinan yang positif. Saya kira itu sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oh ya, Bapak Ibu, ini saya mempunyai contoh penerapan penyelesaian dengan segitiga restitusi, terutama untuk mengatasi masalah kasus yang terjadi di kelas ketika kita dalam mengajar sehari-hari. Nanti bisa diperhatikan dan bisa dijadikan contoh untuk Bapak Ibu ketika ada kasus di kelas, bagaimana kita sebagai guru harus mengatasi dan menyelesaikan masalah siswa dengan sebaik-baiknya. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ya, silakan duduk. Ya, ini kamu tidak kenapa itu mengambil anak ke sini? Tidak tahu, Bu. Oh iya, sekarang Bu yang bertanya. Tadi Ani berangkat sekolah jam berapa, Saudara? Jam 7 lebih sedikit. Oh iya, Ani tahu tidak, Nak? Di sekolah kita masuknya jam berapa, sayang? Jam 7. Oh iya, jadi Ani tadi sudah berangkat tepat waktu belum, Nak? Belum, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Guru tahu sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu wajar. Nah, sekarang guru mau nanya lagi. Pasti Ani punya alasan. Kenapa kok bisa terlambat ke sekolahnya? Kalau boleh tahu, apa alasannya, sayang? Tadi malam aku nonton TV. Oh, jadi Ani tadi malam itu terlalu malam ya? Oh ya, jadi besok lain kali Ani bagaimana? Tidak malam. Nonton TV terlalu malam. Jadi betul Mona. Jadi Ani tadi sudah mematuhi aturan belum, Nak? Belum, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Enggak, Ani masih ingat tidak, Nak, tentang keyakinan kelas tadi? Keyakinan kita apa aja coba? Tadi, Ani disuruh terus menjaga. menjaga kesehatan. Oh iya, jadi sekarang aku mau nanya lagi. Kira-kira Ani ingin belajar tidak? Oh iya,
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti. Tadi Miswa apa yang kalian lakukan di dalam sekolah? Menurut Miswa membuang sampah sembarangan itu bagus tidak, Nak? Jadi lain kali jangan membuang sampah sembarangan ya. Saya tahu pasti setiap orang pernah punya salah, misalnya buang sampah sembarangan. Mungkin temanmu sana juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak apa-apa ya, namanya manusia itu wajar. Sekarang aku dulu mau nanya, pasti Miswa punya alasan kenapa tadi buang sampah sembarangan, Nak? Oh, jadi tinggal buang, gak usah jalan-jalan. Iya, tapi perbuatan Miswa itu menurutnya sudah bagus belum? Jadi masih ingat tidak keyakinan kelas kita dan apa coba keyakinan kelas kita? Jadi Miswa tadi sudah sesuai aturan belum? Sudah sesuai keyakinan belum? Oh iya, jadi lain kali Miswa harus berubah ya. Bisa tidak Miswa berubah? Bagaimana coba caranya nanti? Mulai kapan Miswa akan belajar membuang sampah pada tempatnya, Nak? Pagiku cerah, bu, matahari. Perkenalkan, nama saya Deswa. Saya sedang diajar menulis kondisi. Saya diajari menyelesaikan masalah saya jadi tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Maisaro. Saya mengajar kelas 3 SD. Saya adalah rekan Ibu Yuli Setianingsih. Di sini saya akan memberikan testimoni setelah saya mengikuti webinar dari Ibu Yuli. Saya mengetahui tentang penerapan segitiga restitusi. Di situ anak tidak boleh diberi langsung diberi marah-marah atau langsung dikata-katain, tidak boleh. Tetapi anak diberikan pengertian, penjelasan supaya anak tersebut berbicara dengan jujur dan apa adanya. Di situ saya juga bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari saya mengenai pembelajaran restitusi tersebut. Kemudian tentang posisi kontrol seorang guru. Seorang guru harus mempunyai sifat manajer atau mengatur. Di situ guru harus memberikan arahan pada murid, memberikan penyelesaian masalah supaya anak menjadi senang, anak tidak bosan di kelas. Jadi guru memberikan arahan-arahan yang menyenangkan untuk anak-anak didiknya. Kemudian dari situ saya juga melakukan dalam kegiatan sehari-hari saya. Ternyata menjadi posisi manajer atau posisi kontrol itu saya terapkan itu bagus dalam kehidupan mengajar. Kemudian tentang penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ juga saya dari teori Ibu Yuli, saya memahami sekali tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kependidikan, bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus
anak harus terpenuhi, mempunyai sifat yang senang. Mereka harus diajak menyanyi, menari, melihat lingkungan luar kelas supaya mereka senang, terhibur, tidak bosan di dalam kelas terus. Kemudian menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Anak diajak belajar dan bermain karena memang masih dunia anak-anak, jadi pembelajaran harus ada selingan untuk belajar, ada selingan untuk menyanyi, ada selingan lagi untuk menari, seperti pelajaran SPDB, ada juga pelajaran menirukan gaya-gaya kata, gaya kelinci. Itu adalah pelajaran menirukan dan harus dilakukan dengan praktek, sehingga anak senang. Terus ada juga yang harus dilakukan di lapangan karena membutuhkan halaman yang luas. Nah, itu pelajaran tersebut, kebutuhan manusia itu kebutuhan hati yang senang, kebutuhan pikiran yang senang, tetapi juga tetap ada dalam pembelajaran untuk belajar dan bermain. Tetapi di sini anak itu diatur untuk gurunya agar anak terarah. Misalnya dia bermain atau praktek, dia juga harus terarah, tidak seenaknya sendiri. Kemudian lagi pembelajaran dari Ibu Yuli yang saya lakukan tentang disiplin. Guru harus disiplin supaya anak-anaknya juga disiplin, karena anak-anak sudah menunggu guru, jadi guru juga harus disiplin. Itu yang saya dapatkan. Jika menerapkan disiplin, maka sekolahan atau kelas ini semakin bagus, semakin maju. Dilihat orang-orang pun gurunya disiplin, itu juga orang-orang juga senang, murid juga senang, tidak menunggu guru terlalu lama. Kemudian lagi saya mendapatkan pembelajaran dari Ibu Yuli tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu terdapat berbagai macam ilmu, seperti ilmu ketakwaan, sehingga jadi guru jika beragama Islam, anak diajarkan tentang ketakwaan. Contohnya misalnya membaca Asmaul Husna, diajarkan sholat duha, diajarkan bacaan-bacaan surat pendek, diajarkan lagi surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, berbagai macam surat-surat selalu dilantunkan setiap paginya. Nah, kemudian saya berpikir anak-anak itu hafalannya bagus karena masih kecil, pikirannya masih segar, seperti selembar kertas putih. Dia diberikan hafalan, maka dia akan sampai tua itu surat-surat itu sudah bisa hafal. Nah, itu seperti ketuhanan yang Maha Esa ya, mengamalkan profil pelajar Pancasila tentang sila pertama. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu contohnya dalam kehidupan mengajar saya. Kemudian lagi tentang pelajar Pancasila yang saya dapatkan adalah tentang piket bersama, bekerja sama, misalnya saling tolong menolong dengan teman, saling membantu dengan teman, yaitu membuat pekerjaan menjadi ringan. Nah, di sini di kelas yang saya lakukan itu anak-anak, misalnya saya suruh piket, ada yang nutup jendela, ada yang ngepel, ada yang nyapu, maka pekerjaan cepat selesai. Dan saya juga menerapkan kebersihan di dalam kelas supaya jika kelas itu bersih, nyaman, jika kelas itu indah, nyaman, sehingga mereka juga harus bekerja sama, gotong royong, bahu membahu, seperti sila
ketiga, persatuan Indonesia harus bersatu untuk menyelesaikan masalah bergotong royong dan kerjasama tadi saya terapkan dalam kehidupan mengajar. Kemudian lagi saya juga mendapatkan pengajaran dari Ibu Yuli tentang profil pelajar Pancasila ini ya, yang sangat banyak saya temukan, saya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Ibu Yuli mengajarkan jika sudah mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu harus ditularkan kepada teman sejawat, kemudian diterapkan pada rekan-rekan, kemudian pada anak-anak didiknya. Jadi Ibu Yuli memberikan pengetahuan, setelah dia tahu, setelah dia belajar, dia tidak pelit atau tidak, istilahnya tidak egois ilmu itu untuk dirinya, tapi dia menerapkan atau mengamalkan kepada rekan-rekannya. Bahkan rekan-rekannya yang tidak bisa dia ajarkan. Misalnya ada rekan guru yang di sini banyak ya, yang ada rekan yang masih tua terus pakai komputer lama kemudian diajarkan. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila juga menurut saya. Kemudian mempunyai ilmu, tidak boleh pelit. Jadi ilmu itu diterapkan supaya ilmu itu berguna, apalagi berguna bagi banyak orang, terutama guru harus menularkan ilmunya. Menurut saya Ibu Yuli sudah menularkan terutama pada rekan-rekan dan murid-muridnya. Terus kemudian yang saya dapatkan dari beliau, begitu saya tergerak atau termotivasi agar guru itu dia menjadi guru penggerak itu supaya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, kemudian dia terapkan dalam kehidupan lingkungan sekolahan. Saya sangat senang dengan itu. Kemudian saya jadi tergerak untuk ikut karena ternyata ilmu itu nanti akan berguna untuk saya menjadi seorang guru. Ilmu itu akan berguna untuk anak-anak didik saya. Jika anak-anak didik saya sudah pada dewasa, saya ajarkan ilmu yang baik-baik tentang profil pelajar Pancasila, tentang ilmu keagamaan, ilmu akademik, ilmu pengetahuan. Semoga ilmu tersebut berguna sampai mereka dewasa. Jadi saya juga tergerak untuk ikut menjadi seperti Ibu Yuli, menjadi guru penggerak. Saya sangat termotivasi atau saya sangat mendapatkan ilmu yang benar-benar berguna dalam dunia bekerja ini. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatinisi. Saya dari SDN Tapah 2 Penjuru. Selaku rekan kerja dari Ibu Yuli Setioningsih, ingin memberikan testimoni terkait webinar tentang penindasan positif. Saya sebagai guru dapat memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk yang ketiga, memberikan pemahaman melalui motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Yang kelima, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Sumbrono, Kepala Sekolah SD Negeri Rapah 2, Kecamatan Banyu, Kabupaten Sumbar. Saya berharap semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu, baru saja kita ikuti webinar secara luring
yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang disampaikan oleh Ibu Yuli Setioningsih. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7 dan Ibu Yuli ini seorang guru kelas 2 di SD Negeri Rapah 2 Kecamatan Melebur. Kami merasa senang dan sangat mengapresiasi kepada Ibu Yuli karena dengan pemaparan tersebut kita semua bisa bertambah wawasan, khususnya tentang budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Sehingga apa yang kita peroleh tadi, khususnya tentang budaya positif, mestinya wajib untuk diimplementasikan atau diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Sebagai guru, kita juga harus bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kemungkinan adanya kasus yang ada di sekolah, terutama masalah siswa. Selain itu, guru juga perlu memposisikan diri sebagai manajer dalam pengelolaan kelas, karena pengelolaan kelas yang baik akan bisa mempermudah dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi selamat kepada Bu Yuli. Tetap semangat untuk bisa melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya dalam mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Semoga senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan, serta kemudahan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, kita sebagai pendidik selalu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan kita sebagai pendidik menerapkan budaya positif yang di dalamnya ada beraneka ragam yang harus kita terapkan di dalam pendidikan di sekolah sehari-hari. Kita sebagai guru harus selalu menerapkan disiplin positif, dan juga sebagai guru harus bisa menyesuaikan dirinya sebagai posisi manajer. Dengan demikian, kita sebagai guru akan membuat murid itu merasa nyaman dan tidak tertekan, sehingga tercipta keharmonisan antara siswa dan guru. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.